Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai proyeksi ortogonal dari sebuah vektor terhadap vektor lainnya. Seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Oke, misalkan kita punya dua buah vektor pada R2 yaitu vektor U dan vektor V seperti ini. Atau ya bisa saja mungkin jika kita gambarkan dia jadi seperti yang ada di sebelah ini ya. Nah, apabila vektor V tersebut bukanlah merupakan sebuah vektor nol, maka kita bisa memproyeksikan vektor U ke vektor V secara ortogonal. Jadi kita bisa punya proyeksi ortogonal dari vektor U ya terhadap vektor V ini ya, atau seperti yang ada di samping saya ini. Seperti yang ini juga ya. Jadi proyeksi ortogonal dari V terhadap vektor U. Nah, kalau kita lihat ya, di sini bentuknya bisa saja berbeda tapi proyeksinya ortogonal ya. Dan ini kita tuliskan seperti ini ya. Proyeksi U terhadap V. Nah, kalau kita lihat proyeksi ortogonal ini ya, kalau kita lihat di sini ini sangat jelas bahwa proyeksi ini merupakan sebuah kelipatan skalar dari V ya. Jadi proyeksi ini adalah sebuah vektor yang merupakan scalar multiple dari vektor V ini. Nah, kalau kita lihat ya, dengan demikian misalnya kita sebut skalar yang menghasilkan vektor ini sebagai A, maka proyeksi ini adalah sama dengan A kali V ya, di mana V itu adalah vektor yang menjadi apa ya, proyektornya kan yang diproyeksikan yang U ya terhadap si vektor V ya. Oke. Nah, untuk A lebih dari 0, maka panjang dari proyeksi tersebut dapat kita temukan ya, atau adalah absolut dari A dikali dengan panjang dari V, atau sama dengan A dikalikan dengan panjang dari vektor V. Nah, ini sama dengan panjang vektor U cos theta, atau sama dengan panjang vektor U sama dengan panjang vektor U kali vektor V cos theta dibagi dengan V. Ini sama dengan kalau pada Euclidean ini adalah dot product dari UV dibagi dengan panjang dari vektor V. Nah, term ini ya yang sudah kita lihat ya, jadi panjang proyeksi tersebut adalah sama dengan dot product UV, dot product UV dibagi dengan panjang vektor V. Nah, dengan demikian ya, ini menunjukkan bahwa A kan kalau eh, vektor V ya, tadi kan kita lihat bahwa A ini merupakan sebuah skalar dan AV adalah panjang A kali ini adalah AV ini kan proyeksi ya, proyeksi yang tadi, dan ini adalah panjang dari proyeksi tersebut. Nah, jika panjang dari proyeksi tersebut adalah sama dengan dot product UV dibagi dengan V, panjang vektor V, ya, norm dari V, maka A itu berarti sama dengan dot product UV dibagi dengan kuadrat dari panjang vektor V. Dengan demikian, ini sama dengan dot product UV dibagi dengan dot product V dengan V. Ya. Nah, kita mendapat, berarti di sini kita ingat lagi bahwa kita sudah dapatkan yang A, yaitu bisa dapatkan dari sini. A itu adalah skalar. Ya. Nah, proyeksi ini merupakan didapat dari A kali V, berarti itu sama dengan kita mengalihkan ini yang A, ya, dot product UV dibagi dengan dot product V dan V dikali dengan vektor V. Nah, mari kita melihat, misalkan kita punya dua buah vektor seperti yang tadi. Kali ini ya, tadi kan sekedar ilustrasi, ini kali ini vektor-vektornya ada angkanya ya dengan jelas. Nah, misalkan ada dua buah vektor seperti ini, vektor V, nah, vektor V 34 dan vektor U elemen-elemennya adalah 42.
kita akan menemukan proyeksi yang ini, ya. Jadi titiknya proyeksinya ada di sini ya berarti ya. Nah, bagaimana cara menemukannya? Kita ingat lagi, caranya adalah dot product UV dibagi dengan dot product PV dikali dengan vektor V. Sehingga hasilnya kalau kita lihat ini adalah 42, 34, berarti ini kan 42, dot product dari 42, 34, dibagi dengan kali titik dari 34, 34 ya. Kemudian dikalikan dengan vektor V tersebut. Nah, karena ini adalah perkalian titik, maka kita kalikan saja komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi 4 kali 3 tambah 2 kali 4 dibagi dengan 3 kali 3 tambah 4 kali 4, kemudian kita kalikan dengan vektor V. Kita dapatkan 12 tambah 8 dibagi dengan 9 tambah 16, kemudian kita akan kalikan dengan vektor V, ini berarti sama dengan 20 per 25 kali 3, 4. Nah, 20 per 25 itu bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 5, ya, kita bagikan 5, baik pembilang dan penyebutnya. Kemudian kita kalikan dengan vektor V, ya, di sini, dan kita akan dapatkan 12 per 5 dan 16 per 5. Ini adalah vektor yang merupakan proyeksi dari vektor U, ya, proyeksi ortogonal dari vektor U terhadap vektor V, ya. Nah, posisinya ada di sini, ya. Nah, ini adalah ortogonal di sini. Oke. Bagaimana pada ruang hasil kali dalam? Ya, maka prinsipnya pun berlaku sama. Untuk vektor U dan vektor V merupakan vektor-vektor pada sebuah ruang hasil kali dalam V, maka proyeksi ortogonal U pada V dapat ditemukan dengan cara yang sama ya. Hanya saja kalau tadi pada pembahasan sebelumnya sebagai untuk menjelaskan kita menggunakan Euclidean inner product, ini kita gunakan inner product-nya ya. Jadi tadi kan secara khusus kita menggunakan dot product yang merupakan Euclidean inner product. Nah, di sini kita menggunakan hasil kali dalamnya, ya, bentuk hasil kali dalamnya. Fungsinya menyesuaikan dari hasil kali dalam tersebut. Oke. Nah, kita melanjutkan sekarang misalkan pada R3 ya. Pada R3 ada dua buah vektor ya. Vektor U, komponen-komponennya atau elemen-elemennya 6, 2, 4, dan vektor V, komponen-komponennya adalah 1, 2, 0. Nah, seperti ini ya. Ini vektor U-nya, ini vektor V-nya. Nah, kita mau cari juga sekarang proyeksi dari vektor U ini terhadap vektor V. Ya. Nah, Anda ingat karena ini 3 dimensi, jadi agak sulit memang menggambarkan dengan jelas ya di sini. Oke. Kita lakukan lagi seperti tadi. Ini kan di sini di soalnya disebutkan dengan jelas ya, dengan menggunakan Euclidean inner product, temukan proyeksi dari U terhadap V ya. Karena menggunakan Euclidean inner product, kita gunakan cara yang sama dengan tadi. Maka 6 tambah 4 tambah 0 per 1 tambah 4 tambah 0 kali 120, 120 ini kan tadi yang vektor V yang ini ya. Maka kita dapatkan 10 per 5. 10 per 5 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2. Ini 2 kali 1, 2 dan 0 berarti proyeksinya adalah 2 kali 1, berarti 2, 4 dan 0 ya. Proyeksinya ada di sini ya. Ini adalah proyeksi, jadi yang ini ya, yang ini proyeksinya. Ini adalah proyeksi dari vektor U terhadap vektor V. Proyeksinya ortogonal di sini, 2, 4, 0. Nah, kalau Anda lihat ini ya, ini yang merupakan bilangan skalar yang A tadi yang kita cari ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk proyeksi ortogonal dari vektor U terhadap vektor V yang ada pada R3. Oke. Nah, bagaimana hubungan antara proyeksi ortogonal dan jarak? Kalau kita melihat representasi ini ya, gambar-gambar ini, jadi ini adalah gambar yang pertama, ini adalah proyeksi ortogonal dari vektor U terhadap vektor V ya. Jarak dari proyeksi tersebut ini ya, kita lambangkan dengan D, U, proyeksi U terhadap V. Nah, dari semua kelipatan skalar dengan V ya, ini CV,
CV ini CV merupakan bilangan real ya. Maka titik yang terdekat itu adalah si proyeksi tersebut ya. Jadi titik proyeksi ini kalau kita lihat ini pasti jauh lebih panjang ya daripada jarak ini ya. Maka di sini berlaku ya untuk vektor U dan vektor V merupakan vektor-vektor pada ruang hasil kali dalam V, di mana V itu tentu saja seperti kita jelaskan tadi tidak boleh merupakan sebuah vektor nol dan C merupakan sebuah skalar, maka eh, jarak dari vektor U ke proyeksi dari vektor U terhadap V itu akan selalu lebih kecil dari jarak dari vektor U ke skalar multiple atau kelipatan skalar dari V lainnya ya. Dari ya kelipatan skalar dari V lainnya ya. Dengan demikian itu berarti C itu tidak boleh sama dengan hasil kali dalam UV dibagi dengan hasil kali dalam PV. Kenapa? Karena ini ya yang membentuk si skalar A tadi ya. Skalar A tadi kan kita temukan dengan yang ini ya, bentuk persamaan yang ini. Baik, sampai di sini untuk video saya kali ini. Harapan saya video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.